Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran front-end web development menggunakan React.js, dan kita masih di playlist pertama, yaitu pengenalan React. Dan di video kali ini kita akan membahas state dan use state hook. Nah, jadi teman-teman perlu memahami dulu nih konsepnya. Jadi state dan props. Sebelum kita masuk ke use state, penting nih buat teman-teman memahami dulu perbedaan mendasar antara state dan props. Nah, props ini dia diteruskan atau forward by komponen induk, komponen parent ke komponen children. Jadi props ini dikirim dari si parent ke children. Nah, props ini dia read only. Dia nggak bisa diubah sama komponen children-nya. Jadi dia cuma bisa nerima doang. Nah, props ini digunakan untuk komunikasi satu arah. Jadi cuma bisa dari si parent ke children, nggak bisa ngirim dari children ke parent. Nah, dan penggunaan props ini mirip dengan argumen fungsi, meskipun ya cukup berbeda ya, karena harus dibungkus dengan JSX kayak gitu. Nah, kalau state ini dikelola di dalam komponen itu sendiri, dan state ini dapat diubah oleh komponen itu sendiri. Dan state ini digunakan untuk mengelola data yang berubah seiring waktu. Misalnya nilai input formulir, status toggle, dan data yang diambil dari API. Nah, jadi di state ini ketika state-nya berubah, komponen ini akan dirender ulang untuk menampilkan perubahan tersebut. Nah, jadi sebetulnya untuk menyimpan nilai ada namanya variabel. Nah, teman-teman udah kenal kan variabel itu apa? Nah, di React kita juga bisa nyimpan nilai di dalam state. Nah, perbedaan state sama variabel itu tergantung dari fungsinya. Apakah kita ingin melakukan perubahan nilai yang juga ingin melakukan perubahan tampilan. Kalau kita hanya ingin merubah nilai, ya cukup di variabel. Tapi kalau kita ingin merubah tampilannya juga, misalnya nanti kita praktekkan ya gimana state ini berubah view-nya di browser. Nah, baru kita menggunakan state gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke use state hook syntax. Use state ini adalah salah satu dari React hooks yang memungkinkan kita menambahkan state ke functional components. Nah, kita langsung coba aja ya untuk use state ini. Kita bikin sederhana aja dulu. Nah, di sini cara deklarasinya adalah dengan menggunakan seperti variabel, menggunakan const. Nah, cuman di sini state ini dia mereturn dua value yang bisa kita destructure. Ada setter, ada getter. Nah, getternya ini bebas kita namain. Misalnya sekarang kita mau bikin getternya itu count. Nah, setternya kalau kita bikin set count gitu. Nah, use state. Nah, use state ini harus diimport dari React. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai default value-nya. Nah, kita untuk saat ini di count ini kita kasih default value-nya 0. Nah, ada setter, ada getter. Nah, di sini set count ini adalah nanti yang fungsinya untuk merubah si count. Nah, nanti gimana perubahannya? Pertama kita bikin div dulu. Di sini ada satu counter sederhana. Nah, ini induk CSS ini kita hapus saja. Terus di sini ada div. Terus ada input. Tapi text
value sama dengan count. Nah, di sini kita bisa nih masukin si value dari count ke dalam tag inputnya. Jadi inputnya value-nya count. Tuh, terus di sini kita bisa button. Ada button tambah misal gini. Nah, di button tambah ini kita bisa tambah namanya on click. Nah, di dalamnya arrow function. Arrow function buat apa? Buat menambah count. Count plus 1 ya. Nah, jadi semisal kita klik buttonnya, nah dia nambah tuh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah gunanya useState. Kalau kita pakai variabel gimana bisa? Const number sama dengan 0. Function set number. Di sini kita ganti jadi set number. Apakah akan berubah kalau kayak gini? Nah, nggak berubah. Tapi misal kita nah sekarang dia 0. Bisa ya. Plus 1. So set numbernya di sini kita nggak bisa nih kalau pakai variabel, dia nggak akan merubah nilainya kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita harus pakai state untuk sesuatu yang merubah tampilannya. Tuh, misalnya set count plus 1. Kita nyalain lagi kayak gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah useState sederhana. Nah, sekarang ada namanya state updates dan re-rendering. Jadi ketika kita manggil fungsi setter nih yang dikembalikan oleh useState, misalnya setCount, React akan melakukan dua hal. Yang pertama, dia memperbarui nilai state-nya. Jadi si variabel state ini akan diubah menjadi nilai baru yang kita berikan. Dan kedua, yaitu memicu re-render. Jadi React akan menjadwalkan re-render komponen tersebut. Ini berarti function komponen akan dieksekusi ulang dan UI-nya akan diperbarui untuk mencerminkan nilai state yang baru. Jadi pertama, nilainya diperbarui, lalu komponennya di-render ulang untuk mengakomodasi nilai yang baru. Gitu.
penting untuk digarisbawahi, jangan pernah memodifikasi state secara langsung. Misalnya yang tadi ya, langsung count sama dengan 1 gitu. Nah, dia nggak bisa. Selalu gunakan function setter, send count, send name untuk memperbarui state. Nah, setternya yang mana, teman-teman yang ingat ya, jadi setter yang di setelahnya, setelah getter ya. Di getter ya ada setter. Memodifikasi state secara langsung tidak akan memicu re-render dan menyebabkan perilaku yang tidak terduga. Nah, pembaruan state bisa bersifat asinkronus. React ini dapat mengelompokkan beberapa pembaruan state untuk performa yang lebih baik. Jika state baru kita bergantung pada state sebelumnya, gunakan functional update, meneruskan function ke setter. Nah, seperti apa functional update? Ini saya misalnya ini kita kepe count misalnya. Kita refresh dulu ya, kita dibalik ke 0. Oke, nah di sini ada button tambah hitungan. Sorry, kurang hitungan. Nah, di sini kita mau coba nih ngambil value si state ini, lalu kita pakai namanya functional update. Nah, di sini kita bikin function. Kita coba pakai arrow function ya, const increment. Nah, di sini kita masukin namanya prev state. Const bukan salah, sorry. Sama dengan prev state. Set count prev state plus 1. Oh, bukan, salah, sorry. Kita gini aja. Function increment. Set count prev state set count jadi misalnya kita mau nambah nih, ketika kita mau nambah si jumlah hitungannya, jadi kita pertama panggil dulu nih si setternya. Nah, si setter ini punya default parameter nih, namanya prev state. Nah, ketika prev state ini dipanggil, dia otomatis memanggil value yang ada sekarang atau saat ini. Tuh. Jadi saat ini misalnya ada 0 nih. Nah, dia akan nambah 1. Kita coba nih kalau kita tambah on click. Bukan prev state. Increment. Nah, kita bisa tambah. Nah, 1, 2, 3 itu ya. 5, 6, 7, 8. Nah, begitu juga dengan function increment. Decrement. Jadi set count, ambil prev state-nya, prev state minus 1. Di sini kita tambahin klik decrement, kurang hitungan. Nah, di sini kita bisa juga nih kasih condition if count sama dengan 0, maka return gitu. Nah, jadi kalau dia 0 dia nggak bisa
kurang. Nah, kalau dimatiin kan dia bisa jadi negatif ya. Tapi kita mau prevent ini. Ini contoh handling error ya, kondisi. Jadi nggak boleh negatif angkanya. Oke, jadi itu functional update. Nah, sekarang kita masuk ke multiple state variables. Jadi kita dapat mendeklarasikan beberapa variabel state dalam satu komponen dengan memanggil useState berkali-kali. Nah, ini adalah praktek yang direkomendasikan daripada mencoba menyimpan semua state dalam satu objek besar, kecuali jika state tersebut secara logis terkait. Oke, kita coba nih. Jadi misalnya ini kita hapus aja ya. Saja const name set name state const jurusan set jurusan state const misalnya kita mau bikin ada formulir nih, input ada label name nama ID-nya name. Kita bikin sedikit styling ya buat gap di sini. Nah, coba ini kita duplikat. Nah, ini ada nama. Nah, sini kita bungkus di dalam div dulu. Sini juga kita sedikit styling ya. Displaynya flex direction ya. Kolom. Nah, si gap 10 pixel. Nah, jadi biar sedikit rapih ya. Di sini jadi ada nama, ada jurusan, ada tahun masuk. Tuh. Ini abaikan ya, yang agak kurang rapih, nggak apa-apa. Star ini kenapa dia musiknya mati? Oke, sorry ya, biar nggak bosan juga pakai sedikit musik ya. Nah, jadi kita masukin nih. Ini udah ada. Ini ntar dulu. Ini ganti jadi jurusan. Ini ganti jadi tahun masuk. ID-nya. Masuk ya. Nah, kita masukin di inputnya. Value sama dengan name. Sini. Nah, di sini value-nya sama dengan jurusan. Nah, di sini value-nya sama dengan tahun masuk. Atau masukin 0 ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan hasilnya. Div sama dengan ini. Jurusan.
bisa nih karena udah ada, bisa kita ganti formnya. Jadi sekarang untuk bisa menampilkan nih di sini nama ini berdasarkan inputnya, bisa nggak? Bisa, tapi kita harus pakai setternya kita di on change namanya, on change. Jadi di dalam on change ini ada anonymous function. Jadi set name target value. Sorry, di sini kita masukin parameternya nih misal namanya Muzaki ya, muncul ya Muzaki, tapi kita tambah HR dulu. Nggak muncul HR-nya. Nah ya, nanti seperti itu. Jadi kita samain lagi yang value jurusan ini on change. Ini singkatan dari event. Teman-teman juga bisa pakai event kayak gini. Jadi kita ambil eventnya nih dari si tag inputnya. Nah, kita set jurusan event target value. Nah kayak gitu. Cuman kita bisa singkat jadi doang biar hemat lah. Change set nah udah nih, kita bisa namanya misalnya Muzaki, jurusannya programmer, tahun masuknya 2025. Untuk multiple function multiple state dalam satu komponen. Nah, sekarang kita masuk ke state dengan objects dan arrays. Jadi, ketika state kita adalah objek atau array, kita harus hati-hati nih untuk tidak memutasinya secara langsung. Sebaliknya, kita harus membuat salinan baru dari objek atau array tersebut dengan perubahan yang diinginkan. Lalu baru teruskan salinan baru itu ke fungsi setter. Ini karena React melakukan perbandingan dangkal, shallow comparison, untuk menentukan apakah state telah berubah. Nah, jadi kita nggak bisa nih ganti array-nya secara langsung ya. Nah, jadi di JavaScript ada yang namanya aturan immutable array. Jadi kita harus, ketika kita mengubah value array, kita harus bikin array baru. Jadi kita nggak boleh otak-atik array yang sebelumnya, yang lama. Nah, sekarang kita untuk yang pertama kita akan memperbarui state dengan objek. Jadi untuk memperbarui state objek, kita gunain spread operator untuk menyalin properti yang ada dan menimpa properti yang ingin kita ubah. Jadi misal nih nah, ini bisa kita ganti. Nah, ketika value state variabelnya ini cuma single value, tapi kita mau bikin jadi 3 form, kita bisa ganti jadi objek. Misalnya jadi gini, form data, set form data, misalnya dengan use state. Nah, default value-nya kita isi array. Misalnya name kosong, terus ada jurusan kosong, ada tahun masuknya misalnya string kosong juga deh, nggak apa-apa. Nah, di sini kita caranya adalah set
set name-nya ini. Nah, set name-nya ini ganti jadi bukan, sorry. Nah, kalau ngubah tipe data state yang variable object ini, kita nggak bisa nih langsung kita targetin value-nya kayak gini. Nah, jadi kita harus bikin namanya function handling. Misalnya kita const handle change. Nah, event-nya kita terima di sini nih, handle change. Sorry. Sama dengan event. Nah, di sini kita ambil const. Nah, ini kita karena kita tadi kan ngambilnya target value nih. Nah, tapi kita perlu juga name-nya. Nah, ini kita tambahin dulu deh name-nya. Name-nya name. Ini name-nya jurusan. Nah, ini name tahun masuk. Nah, ini ada error, abaikan dulu sementara ya. Jadi kita di structuring nih. Jadi kan di tag input itu ada name, ada value, ada type, ada onChange, macam-macam ya. Nah, kita ambil name dan value-nya dari target. Nah, setelah itu gimana? Kita bikin setternya di sini, set form data ini. Nah, pref state. Nah, pref state. Kalau tadi kan langsung kita tembak value-nya. Kalau ini kita masukin ke dalam objek. Pref state ini. Terus ada namanya name. Harus dibungkus di dalam kurung. Nah, itu kita ulang lagi ya intinya. Jadi di handle change ini fungsinya adalah untuk merubah value berdasarkan name-nya. Jadi misalnya kita mau ganti name-nya, karena name-nya name di sini ya, dan value-nya nanti kita ketik di sini. Nah, nanti dia otomatis ngisi ke sini nih, ke form datanya. Jadi langsung aja kita kayak gini. Nah, untuk onChange-nya kita jadi simple sekarang, nggak usah pakai langsung ditembak, tinggal masukin aja handle change-nya. Nah, ini juga ganti jadi handle change. Nah, di sini juga tinggal ganti jadi handle change. Nah, untuk value-nya gimana? Value-nya karena ini objek ya kita masukin aja objeknya. Oh, data name gitu. Di sini form data jurusan. Nah, di sini form data masuk. Nah, di sini juga sama. Form data name. Form data jurusan. Nah, sekarang state-nya cuma ada satu, tapi isinya objek. Objek yang isinya ada key-nya nama,
jurusan yang tahun masuk. Coba kita praktekin dulu. Namanya Musaki, jurusannya programmer, tahun masuk 2025. Sama nggak? Sama. Tapi ini adalah pendekatan yang lain nih. Jadi semisal ada case di mana kita mau default state-nya itu adalah objek. Jadi kita bisa ngubah si objek tersebut menggunakan handle change. Handle change ini nanti ngambil name dan value event targetnya. Lalu ke form data. Jadi karena ini form data, set form data. Nah, set form data ini kita ngambil preview state-nya. Jadi state sebelumnya semuanya. Jadi ibaratnya kita mau ganti nama doang nih. Nah, jurusan sama tahun masuk ke sini gitu loh. Jadi kita cuma ngubah nama doang. Begitu juga nanti di sini nih di tahun masuk. Nah, tahun masuk berubah, yang berubah ini doang. Nanti name sama jurusan yang masuk ke preview state gitu. Jadi karena kita cuma ngambil name sama value. Nah, teman-teman udah belajar kan kemarin tentang destruction object. Nah, ini prakteknya seperti itu di use state. Nah, sekarang state dengan array. Gunakan metode array yang tidak memutasi, non-mutating methods seperti map, filter, slice, atau spread operator untuk membuat array baru. Nah, kita coba lihat contohnya gimana. Nah, untuk menghemat waktu ya, kita salah. Kita kopas aja di sini. Oke, components to do list. Nah, jadi di sini kita mau bikin to-do list sederhana nih. To-do list sederhana. Nah, kita import aja to-do list-nya di sini. Kita hapus. Nah, di sini kita misalnya ada komponen to-do list dasar nih. To-do list. Kita bikin dulu nih si use state-nya. To-dos dan set to-dos untuk setternya. Default value-nya itu ada array yang isinya array of object. Ada 2 objek di dalamnya, yaitu ID, text, dan completed. Nah, di sini value-nya bisa teman-teman lihat. Jadi untuk awalnya nih to-do list sederhana. Nah, di sini ada state sama setternya buat new to do text. Nah, ini bakal dipakai di si file inputnya. Nah, jadi ketika dia diketik nih, misalnya cari use state tambah, boom, muncul baru di paling bawah. Nah, jadi ketika kita mau menambah to-do list, kita bikin namanya prevent default. Prevent default ini buat apa? Agar button ini tidak melakukan refresh halaman. Itu. Nah, ini sebuah convention aja di React. Kalau kita nggak pakai express, yes, misalkan ya. Nah, kalau kita nggak pakai prevent default, nanti browsernya dia nge-refresh dia. Jadi kita pakai prevent default agar browsernya tidak
refresh. Nah, setelah itu kita kasih kondisi kalau new to do text-nya ada yang kosong ya. Nah, itu dia di return. Jadi kita nggak bisa nih nambah to do baru ya, yang kosong. Nah, kalau dia nggak kosong, dia ada isinya gitu, kita bikin objek new to do. Kayak ini kan objek kan. Nah, kita bikin objek baru nih dengan struktur yang sama. Ada ID, ada text, ada completed. Nah, ID-nya ngambil dari to do's length. Jadi karena ini 1, 2, yang baru itu akan menambah mengikuti indeksnya. Text-nya ngambil dari inputnya, completed false. Nah, di sini nih set to do's, ngambil previous to do's-nya. Dan return-nya adalah array yang isinya adalah spread operator previous to do's masuk new to do. Nah, titik prev to do's ini apa? Ini adalah dua objek yang sebelumnya itu. Jadi kita nggak buang. Kalau misalnya nggak pakai spread operator nih, terus kita new to do doang, terus ini kita hapus gitu. Ya, belajar Next.js tambah. Nah, hilang semuanya gitu. Sisa value yang baru. Nah, caranya untuk kita mengambil value yang lama dengan spread operator tadi di prev to do's. Jadi di sini kita ngambil semua elemen yang ada ditambah dengan elemen yang baru gitu. Nah, ini juga ada buat toggle ya. Jadi ini nanti ketika to do-nya udah masuk, dia di mapping di komponennya. Atau bisa lihat di sini. Nah, jadi seperti itu untuk state dengan arrays. Jadi kita biasanya kita menggunakan map, tapi nggak menutup kemungkinan juga misal kita pakai filter, slice, atau ya yang lain, sort atau yang gitu. Jadi kita membuat array baru. Oke, itu aja untuk pengenalan ya state di React.js. Terima kasih.